dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi bulan ini adalah bulan ke-7 atau Purnama Sastra Jilid ke-8 nanti di Pendopo Dinas Pariwisata. Jadi ini sekaligus undangan untuk Purnama Sastra Jilid ke-8 itu ada di Aula Dinas Pariwisata. Yang membanggakan dan juga yang berbeda pada Purnama Sastra ini kehadiran tokoh-tokoh di tengah-tengah kita, dan kebetulan tokoh-tokoh ini adalah asli putra daerah. Ada Pak Wihadi Wianto, ini adalah asli dari Bojonegoro, Banjarjo. Pak Wihadi ya? Iya. Banjar. Ya, alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita Kang Yoto, dan kegiatan pada malam hari ini Purnama Sastra akan segera dimulai. Rawol. Nanti dibungkus Mas. Ini orang Bojonegoro asli Gerindra. Dari Gerindra. Komisi berapa, Pak? Oh, komisi 3. Iya, Mas, ini modal itu. Mas, ini mana sih? Jadi urusan itu sudah KPK ada dalam makanya melakukan budaya di sini. Ini enggak enak. Jadi kan siapa? Hei. Kemarin sempat kayak dok, kan untuk sekjen. Pertanyaannya Pak Ahmad. Kita duduk di mana kita? Di belakang ya? Di depan Kang Yoto. Hei. Monggo. Kita lesehan Kang Yoto. Waduh, ini para seniman nih gitu ya. Wis dadi novelis dadi ya. Kang Yoto, monggo yang duduk di depan di sebelahnya Mas Bedi nih di. Nah, iya. Mas Revi. Termasuk terus Pak begitu. Jangan lupa telepon di sini. Oh, iya. Udah berapa kali? Oh, baru kali. Tapi ini gaya aku di kafe ini udah bingung aku. Iya. Biasanya kudu ini kayak anak pabrik lagi berupaya. Pabrik lagi berupaya mencoba. Saya ini suasananya saya aku ini bayangin ini kayak api. Saya masih lagi bayangin kayak api leskan. Ya, pengajeng Kang Yoto undang ya. Oke, di malam Pak Wihadi, Kang Yoto, Bang Remi, ya, Bang Yusuf dan juga Bunda Metrane untuk duduk di depan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Haji Suyoto MSI, Bapak Wihadi Wianto SHMH dari Komisi 3 DPR RI, kemudian Bang Reni Silado, budayawan dari Jakarta, dan juga Mas Yusuf Susilo Hartono dari Jakarta. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, pecinta sastra yang kami muliakan, alhamdulillah tiada kata yang paling tepat kita ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan Purnama Sastra Bojonegoro Jilid ke-7. Jadi kami informasikan bahwa Purnama Sastra ini sudah berjalan dari bulan ke bulan, dan ini adalah bulan ke-7. Dan alhamdulillah pada bulan ke-7 ini ada yang berbeda
dari bulan-bulan biasanya, karena pada malam Purnama Sastra Bojonegoro yang ke-7 ini ada dialog seni budaya dengan narasumber Bapak Wiyadi Wiyanto dari DPR RI, dan kebetulan beliau adalah juga putra daerah asli Bojonegoro. Kemudian Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Haji Suyoto MSI, Bang Remi Silahyo, dan Mas Yusuf Susilo Hartono. Inilah yang membedakan. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga spirit beliau selalu mengilhami kita untuk senantiasa berkarya dan berkarya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Purnama pada malam hari ini ada 2 sesi. Yang sesi pertama adalah nanti dialog seni budaya, dan yang kedua nanti malam apresiasi Purnama Sastra Bojonegoro seperti halnya bulan-bulan yang lalu. Dan untuk itu langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk dialog seni budaya dalam Purnama Sastra Bojonegoro ini nanti akan dipandu oleh Mas Yusuf Susilo Hartono. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yusuf Susilo Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Adin yang masih di bawah, kalau bisa menemani Kang Yoto jauh lebih sempurna. Ada penyeimbang ya. Meskipun kita bukan mukrim, tapi secara rakyatan itu kita masih saudara ini. Nah, teman-teman sekalian yang masih ada di luar, saya berharap bisa masuk ke dalam. Kalau enggak, nanti makan malamnya diminta kembali. Baik, teman-teman, tadi sudah diumumkan oleh Mas Burhan tentang istimewanya acara Purnama Sastra ini. Saya ingat tahun 80-an ketika Bojonegoro mempunyai panggung terbuka, ada acara di bulan Purnama. Setiap bulan Purnama, kecamatan-kecamatan itu mengirimkan tim, kemudian mengadakan pertunjukan. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih untuk Kang Yoto atas perkenannya hadir di acara ini, Mbak Din, sebagai ibu kita di Bojonegoro, Mas Wiyadi dan Mas Remi. Acara ini sesungguhnya bertolak dari pertanyaan sederhana waktu Mas Wiyadi sama saya ketemu di Jakarta. Sesungguhnya acaranya gagasan besar Pak Yoto itu sampai di mana ya? Rencana pembangunan pusat kebudayaan dan industri kreatif Bojonegoro itu sampai mana ya? Pertanyaan-pertanyaan itu mengambang dan kita mencoba, yuk kita tanyakan yuk kepada langsung yang Pak Yoto di Bojonegoro. Nah, kebetulan bersama dengan Mas Wiyadi Ses sebagai anggota DPR RI Komisi 3, maka memanfaatkan waktu itu untuk acara ini. Nah, kita ingin mendapat penjelasan nanti dari Kang Yoto tentang sejauh mana gagasan itu sedang berproses, sehingga kita tahu progresnya, dan nanti dari progres itu akan ada sumbang saran dari Mas Wiyadi, dari Mbak Din, mungkin juga dari Mas Remi Silahyo tentang apa-apa yang bisa kita sumbangkan di sana. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa
sebuah pusat kebudayaan adalah wahana pembelajaran tentang tidak hanya di masa depan. Nah, warisan leluhur sendiri, teman-teman tahu, mohon maaf bisa tenang, jangan berbicara sendiri. Kita tahu warisan leluhur di Bojonegoro itu ada yang benda dan ada tak benda. Nah, apakah nanti yang dibayangkan Kanyoto itu juga akan mewadai hal-hal yang tangible dan intangible itu? Bagaimanapun Bojonegoro mempunyai kekayaan yang sifat bendawi maupun yang tidak benda. Yang tidak benda yang dimaksudkan misalnya seperti folklore, sungai, kemudian petaka petite, peribahasa, nilai dan sebagainya, hal-hal yang memang secara fisik tidak bisa kita raba, tetapi kita bisa merasakan bersama-sama. Nah, kita juga menghadapi sekarang ini sebagai makhluk globalisasi. Kita tahu tantangan kita tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga tantangan kita untuk luar. Kita nanti pengen mendengar, apakah Kang Yoto juga sudah membayangkan bagaimana kebudayaan tradisi itu berhadapan dengan pop culture misalnya. Nah, itulah dalam kesempatan ini kita ingin berbagi, mendengarkan, dan kita nanti akan sumbang saran. Mengingat waktunya sudah telat, kita akan memberi kesempatan Kang Yoto 15 menit, nanti kemudian kita sambung pada pembicaraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Yadi dan Mas Yusuf, Mbak Mit dan Pak Reni Siladu. Ini juga kawan-kawan semua, para budayawan, novelis yang hadir, termasuk yang datang dari Lamongan ya, jauh-jauh gitu ya. Saya akan memulai, tadi pagi saya itu diskusi soal kependudukan, dan saya itu merasa ada pepatah kita yang sekarang sudah nggak tepat. Dulu itu ada pepatah berbunyi, ada semut, ada gula. Ya, ada gula, ada semut. Pepatahnya dulu kan berbunyi, ada gula, ada semut. Saya pikir pepatah itu sudah tidak cocok lagi. Itu yang bikin akhirnya kita kalah dalam bersaing, karena kita cuma mengejar gula. Nah sekarang harusnya itu dirubah, ada semut, ada gula. Itu artinya semut menciptakan gula. Ada sarang semut. Jangan ada sarang semut. Kalau sarang semut itu sudah biasa. Kita lihat misalnya begini. Kalau kita pernah ke Korea Selatan, Korea Selatan itu gak ada gula loh itu. Iya mas. Jepang tuh gak ada gula. Indonesia ini penuh gula. Kalau di Irian ada gula emas, maka datanglah semut-semut Freeport. Di Newmont itu mengejar di NTB ya. Lalu lihatlah gula batu bara dikejar. Datanglah kemudian semut-semut ke Kalimantan. Hutan Kalimantan itu dianggap sebagai gula yang dikejar oleh semut-semut. Bahkan semut-semut Jakarta, semut mana-mana pada datang ke sana. Itu semut. Nah, Bojonegoro ada minyak. Datanglah semut-semut mengejar minyak. Ada hutan jati, datanglah semut-semut mengejar hutan jati. Ada padi, datanglah semut-semut yang mengelola padi. Ada menyok, datanglah semut-semut yang mengejar menyok. Singapura itu kalau dipikir-pikir, apa dulu gulanya? Gak ada. Sekarang orang itu sudah mulai mengejar ke Singapura, karena di sana ada semut yang menciptakan gula. Korea Selatan juga seperti itu, Jepang begitu. Nah saya ini kebayang, kalau andekan orang Bojonegoro ini semut gitu ya, kita ini umpama semut-semut gitu, kita ini semut yang menciptakan gula atau semut yang mengejar gula? Kita ini kelasnya semut menciptakan gula atau semut mengejar gula kita ini?
Ini masih ngejar gula ya? Ya, karena masih mengejar paradigmanya ngejar gula itulah. Maka kemudian orang itu keloyongan ke sana kemari. Wah, cari gimana ini gula gitu. Karena itu tantangan terbesar saya, tantangan terbesar Bojonegoro menurut saya adalah ibarat semut, kita harus jadi semut sing unggulan yang bisa menciptakan gula, bukan hanya yang bisa ngejar gula. Lihat, ada gula migas saja tidak semua semut Bojonegoro bisa menggigit kok. Tidak semua bisa gigit. Saya ini kemampuan seumur hidup di Singapura nggak sanggup saya. Biaya hidupnya mahal sekali dan saya nggak bisa menciptakan gula di sana. Nah, karena itu ini tantangan terbesar. Maka kalau kita bicara tentang budaya, manusia itu kalau mau bersaing supaya jadi semut unggul, itu dia harus punya modal. Namanya adalah manusia sebagai modal. Manusia itu kalau mau bersaing, dia harus punya modal. Modal yang pertama, bolehlah kita sebut sebagai modal budaya. Punya pengetahuan, punya culture, punya karakter yang produktif. Namanya modal budaya. Itu yang biasa disebut dengan cultural capital. Yang kedua kemudian adalah dia harus punya modal yang namanya adalah modal jaringan dan kepercayaan. Biasa disebut dengan social capital atau modal sosial. Tentu yang ketiga adalah modal ekonomi. Itu bagaimana orang punya kemampuan untuk memproduksi ekonomi. Dia punya modal uang. Itu modal ekonomi. Nah, bayangan saya, kita bersama ini harus menyiapkan semut-semut yang punya 3 modal itu. Kalau mau bersaing, semut yang bisa menciptakan gula, itu dia harus punya yang namanya adalah modal sosial, dia harus punya modal ekonomi, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah modal budaya. Ini bisa kita runtut dari masa lalu Bojonegoro. Bapak-bapak kita dulu itu tidak ada persaingan masyarakat ekonomi Asia, itu nggak ada. Cara dia hidup itu masih sederhana. Dia menggantungkan hidupnya itu dari bercocok tanam. Cara bersosial pun sederhana, kondangan. Orang-orang Facebook, orang-orang Twitter. Saya kira kondangannya gitu Twitter nih, Facebook itu kondangan ya untuk yang lain. Itu nggak ada. Cara strategi menghadapi bencana pun itu pasrah. Tidak pernah ingin menundukkan. Sekarang ini basis budaya yang bertumpu kepada tanah sudah mulai bergeser. Orang tidak bisa hidup dari tanah. Maka akal kreatifnya ini harus keluar. Kalau dulu gulanya itu hanya dicipta dari tanah, sekarang gulanya harus dicipta dari akalnya, dari kreativitasnya. Saya kira Mas Yadi ini termasuk orang yang hidupnya dari akal kreatif. Ya, akal kreatif. Ciptakan film, ciptakan apa, itu akal kreatif namanya. Menulis, akal kreatif. Nah, benar sekali bahwa Bojonegoro ini, strategi hidupnya orang Bojonegoro itu tentu ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya keyakinan, dan kemudian bagaimana modal budayanya dibentuk oleh proses hidup sehari-hari yang dalam jangka panjang. Orang Bojonegoro yang di Margomulyo, yang di Sekar, yang di Kanor, dengan di Malo itu berbeda-beda dia punya. Lihat kuburannya aja beda. Kalau pergi ke Sekar, pergi ke Ngambon, itu kuburannya mesti anak cungkupe cilik-cilik. Tapi itu mirip dengan orang di Solo. Tapi kalau Bojonegoro ke timur nggak ada. Dongenge ning kono beda mek dongeng timur. Dongenge beda. Carane masak enek sing beda. Masake wong Kedewan itu, saya lupa itu sayur apa yang paling enak itu. Itu gak ono ning timur. Carane masak itu beda. Carane hidup beda. Carane ngelamar itu beda. Nah, tapi itulah strategi hidup. Yang intinya dulu gulanya itu masih bertumpu kepada tanah. Tapi saya ingin, kenapa kok ada pusat budaya? Pertanyaan-pertanyaan besar tentang bagaimana orang bisa hidup, bagaimana orang itu bisa merayakan kegembiraannya, merayakan cara strategi takut. Ini semua telah melahirkan cerita, melahirkan perilaku yang nyata, pola hubungan. Dan itu rakyat Bojonegoro perlu tahu. Dulu kalau mau makan ikan tuh mancing.
Orang mau golek mangan iwak, golek saya kecil itu, wes iki supaya posere mecah kowe mancing kok. Lek gak ngono kan jegok. Kan nyusup, nggo wuwu, nggo pelumpakan. Tas saiki mesti ra roh, susuk ya apa ra roh mesti. Ya Mas. Ra roh, susuk ya ra roh. Coba, Cuk. Lha ya ora usah saiki gak roh iki. Ditakoni piye carane mangan iku, jaman biyen nek mangan iku ora oleh mangan panas. Kudu sego jeler karo iyan. Saya kira ngerti iyan ora roh. Rohe mek jejer. Nah, itu cara orang masa lalu bagaimana dia strategi hidup sehat, produktif, bisa itu sudah ada di sini nih. Nah, hari ini kita punya tantangan berbeda dan kalau masa depan karena kita berkompetisi juga harus berkreasi menghasilkan akal sehat, akal kreatifnya itu, maka diperlukanlah kesinambungan masa lalu hari ini dan kemudian bermimpi masa depan. Itulah sebabnya kemudian muncul gagasan pusat budaya dan industri kreatif, ya, supaya orang Bojonegoro terfasilitasi. Gimana progresnya? Sekarang sudah kita sediakan tanah sekitar 7 hektar, Mas. Tahun ini perencanaan fisik dan perencanaan kontennya sama, tanahnya tahun ini mulai dikerjakan. Karena ini proyek sebenarnya adalah proyek pusat belajar hidup orang Bojonegoro ke depan. Bayangan saya nanti kalau orang itu mau tahu bagaimana cara berkesenian orang Bojonegoro datang ke situ. Pengen tahu tentang apa saja Bojonegoro, orang bisa datang ke situ. Tapi kalau orang bermimpi masa depan menyelesaikan masalahnya juga datang ke situ karena ada workshopnya. Tapi kalau orang ingin melakukan penelitian tentang budaya Bojonegoro, dia bisa melakukan penelitian di situ. Tayupannya kalau perlu ada festival tayub internasional Bojonegoro. Di situ kita kasih kesempatan orang yang mau meneliti, kasih ruangan di situ. Orang yang mau menciptakan film kalau bisa ya bikin di situ. Mau berkesenian bikin di situ. Ini pusat budaya dan industri. Jadi tempatnya orang. Tapi supaya itu jadi punya nilai ekonomi, tentu juga harus ada nilai ekonominya ke depan. Tidak cuma berkesenian untuk seni. Karena semua itu adalah bagian dari strategi hidup. Maka muncullah harus ada industrinya juga di situ. Ini gagasan yang sekarang sedang terus tidak pernah sempurna ini. Karena kita sempurnakan terus jalan. Tidak ada bentuk yang sempurnanya, tapi gambaran awalnya sudah sangat jelas dan kita mulai. Karena kalau nunggu sempurna, hidupnya sendiri nggak pernah sempurna. Jadi karena hidupnya ini loh nggak pernah sempurna, jalan terus. Jadi kalau nunggu sempurna menjawab masa depan nggak bisa. Yang penting sekarang kita siapkan fondasinya. Dan setiap generasi nanti bisa melengkapi. Karena ini adalah prosesnya different, tidak pernah berakhir. Karena itulah kemudian suatu saat, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi, nggak usah lah 2 tahun gitu, kita sudah bisa mulai di sana ya. Walaupun aku bar bupati saya 3 tahun kas. Sama ngerti kok sing bar ganti aku kene iki gitu kan. Hebat mana ya kok. Ini masih terus gitu. Saya kira itu Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Banyak sekali. Saya ingin mengundang Mas Wiyadi. Sebelum beliau terjun ke politik, kita tahu beliau sangat fasih di dunia perfilman. Bahkan sampai hari ini sesungguhnya nggak pernah bisa dengan dunia perfilman. Kira-kira celah mana yang bisa diperkaya? Mas Wiyadi, saya silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sejahtera buat kita semua. Saya sebenarnya masih kepengen Kang Yoto ngomong terus nih. Iya kan? Saya mau mendengarkan perdalam Bojonegoro lebih kayaknya. Kang Yoto kan lebih mempunyai pengetahuan yang luar biasa gitu kan. Perpustakaan berjalan gitu, makanya sampai ada ide pusat kebudayaan gitu kan. Saya ke Dewan waktu itu cuma mau cari konsultan, kalau itu kan lain, sudah tersedia di sana gitu. Jadi suguhannya lain ya gitu. Itu 2007. Saya gini, satu hal yang sebenarnya tadi Mas Yusuf juga sudah menyampaikan saya beberapa diskusi. Jadi saya ketemunya Mas Yusuf ini juga pada saat event FFV. Saya panitianya, beliau humasnya, ngobrol-ngobrol. Tapi Cah Jonegoro, iya Cah Jonegoro gitu Pak. Bukunya bagus, saya udah baca majalahnya. Jadi dari situ sudah lama nggak ketemu sama saya.
Nah baru setelah saya tahu, saya tanya, iya Bojonegoro, itu Kang Nyoto mau buat monumen budaya. Wah ini bener monumen budaya kok di monumen ini gitu kan. Nah dari situ saya ternyata tertarik itu. Ayolah jangan kita bicara monumen, kita bicara bagaimana kita membuat Bojonegoro ini lebih berbudaya. Karena saya melihatnya, saya kecil di sini Kang Nyoto. Dulu di alun-alun itu ada gedung olahraga dan kesenian, ya, namanya Oke, ya kan? Tapi sekarang sudah tidak oke lagi. Sekarang sudah tidak oke lagi. Sekarang oke.com itu. Ternyata sekarang menjadi kantornya Kang Nyoto gitu. Ya bingung. Nah, disinilah. Terus kemudian di alun-alun dulu juga ada panggung terbuka. Artinya bahwa di Bojonegoro ini ada keinginan untuk mempunyai pendekatan secara budaya. Tapi saya tidak pernah melihat budaya di Bojonegoro ini ada satu hal yang secara nasional ini langsung mengemuka. Mudah-mudahan dengan pusat kebudayaan itu kita harapkan budaya Indonesia, budaya Bojonegoro itu dikenal. Dulu waktu kecil saya sebelah rumah saya biasanya dipakai untuk manggung ludruk, ya kan, ludruk, ketoprak. Nah sekarang saya lihat tidak ada. Nah apakah pusat kebudayaan itu nantinya merupakan pentas-pentas yang demikian, yang ludruk, ketoprak di situ. Jadi hiburan masyarakat juga masih ada untuk hiburan di sana, atau hanya kalau siang ramai, malamnya sepi nyet. Nah ini, sedangkan kita sudah mempunyai suatu perkembangan era, yaitu digitalisasi. Saya dulu di Bojonegoro ada bioskop sampai 2, ya Oke tadi itu sama. Sekarang tidak ada sama sekali. Nah saya malu, orang saya ini industri film tapi di Bojonegoro nggak ada gedung bioskop. Makanya saya todong Kang Nyoto juga, pusat kebudayaan tolong dikasih gedung bioskop. Ya. Jadi masyarakat ini bisa melihat bioskop lagi gitu kan. Nah jadi dari situ kita lihat di sini bahwa nanti kebudayaannya bukan hanya kita bicara yang tadi Kang Nyoto bawa di sini, antara kita bicara menciptakan semut yang menciptakan, tapi kita juga bisa melihat dunia luar dengan bioskop itu, dengan kebudayaan yang di luar bisa. Pemerintah juga demikian. Sekarang yang namanya ekonomi kreatif itu sudah dibuat satu badan yang dulunya di Minecraft, sekarang kemudian saat ini kita lihat Bojonegoro euforia minyak, tapi itu tadi kita gak keduman. Nah, tidak semuanya. Apa yang menjadi poin ekonomi kreatif? Ciptakan industri pendamping di sini. Kota Bojonegoro secara tidak sadar sudah menjadi kota internasional karena semut-semut itu tadi kan. Ya. Artinya adalah jendela dan pintu itu sudah terbuka secara nasional, internasional sudah lihat. Kita ciptakan yang namanya ekonomi kreatif di sini. Yang namanya kita bisa membuat kerajinan di sini, handicraft di sini, makanan di sini, apapun bentuknya nanti. Tapi carinya kemana ini? Nah, pusat kebudayaan itulah nanti orang akan menuju ke sana. Bisa juga namanya pelukis yang di Bojonegoro itu juga bisa menjual lukisannya di sana, patungnya juga di sana. Bahan bakunya onik ada di jari. Tapi orang Bojonegoro aja nggak pernah, ya kan, untuk dengan batu onik. Sekarang malah dicari batu akiknya di sana. Iya. Nggak tahu nanti mungkin semut-semut itu akan datang ke jari untuk cari batu akik, bukan batu onik lagi nanti di sana. Semarak jangan. Inilah yang sekarang saya lihat bahwa di sini porsi mengenai pusat kebudayaan itu begitu. Saya siap dan saya sebagai putra asli dari Bojonegoro. Dan saat ini kalau ini kok nggak nyambung gitu, saya di Komisi 3 bicaranya budaya gitu, ya nggak nyambung gini kan, apalagi hukum budaya. Jadi ini biar hukum yang berbudaya lah gitu ya. Nah inilah satu hal
yang tadi bahwa background saya sebenarnya adalah ada di ekonomi kreatif dulunya. Tapi saya lebih kepada perlindungan ekonomi kreatif, yaitu hak kekayaan intelektual itu. Nah disitulah saya hukum saya memang spesialisnya adalah lebih kepada masalah IPR atau hukum haki. Nah inilah kenapa saya sangat ini terhadap ekonomi kreatif, kebudayaan di sini juga. Nah, monggo Pak Kang Nyoto, mungkin apa yang bisa saya bantu di DPR nanti, ya kan? Saya siap bantu, ya kan? Anggarannya atau apa, nah, siap saya bantu, ya kan? Pokoknya harus terwujud yang namanya pusat kebudayaan itu, ya kan? Jangan sampai nanti Kang Nyoto sudah jadi sekjen terus nanti kita di sananya nggak belum tercapai juga gitu. Jangan sampai demikian, harus tercipta dulu gitu kan. Betul ya Pak? Yang pasti bupati lah. Jadi saya kira itu komitmen saya sebagai putra daerah terhadap kebudayaan. Walaupun saya di Komisi Hukum, saya tetap yang namanya dalam kebudayaan tetap mendorong dan mensupport apa yang dilakukan oleh Pemda maupun masyarakat budayawan di sini dan juga segala ekonomi kreatif yang ada di Bojonegoro. Saya kira gitu, Mas. Saya kira janji itu adalah hutang. Jadi nanti malah kita tagih kalau Mas Yadi agak lupa gitu ya. Baik, teman-teman sebelum dilanjutkan ada permintaan dari Mas Remi, tolong bisa bersabar untuk tidak berbicara sendiri gitu ya, teman-teman yang ada di seberang atau di mana. Mas Remi rasanya agak gemes gitu. Gemes ya Mas? Oh, iya. Nah sebelum Mas Remi, saya ingin memberi kesempatan kepada wakil rakyat kita, ibu rakyat di sini gitu. Meskipun bajunya nggak sama dengan Kang Yoto, saya kira dalamnya sama kali ya. Ya, jadi kita ingin bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat di Bojonegoro menanggapi gagasan terutama bagaimana menciptakan semut-semut jadi, termasuk juga janjinya Mas Wiyadi untuk ikut memperjuangkan itu. Nah dari situ mudah-mudahan memperlancar keinginan kita untuk bersama-sama memiliki pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif industri kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Bianto, yang saya akan mengucapkan Mas Bapak Bupati Bojonegoro, Sekjen Mas Yusuf dan juga Mas Reni dan bapak-bapak, ibu-ibu semua budayawan yang ada di sini yang bekerja. Alhamdulillah pada kesempatan Mas Anang Warsito yang nanti akan sama-sama kita ajak berjuang pada saatnya nanti Kang Yoto. Sementara ini dulu, nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komisi A siap-siap untuk membantu. Teman-teman sekalian, saya tadi belum memperkenalkan lebih jauh. Tokoh di sebelah saya ini barangkali dikenal tidak hanya gimmick, tapi juga Mas Remi Seladu adalah salah satu dari sedikit orang seniman Indonesia yang multi talented. Beliau pernah jadi wartawan, pernah menjadi pelopor penyair beling beneran itu ya, penyair beling, kemudian aktor, dramawan, penulis naskah panggung, dan banyak lagi. Novelnya luar biasa banyaknya. Saya ingin Mas Remi menolong kita semua untuk melihat apakah tradisi berpikir seperti Kang Yoto yang ini paparkan tadi adalah tradisi yang kemungkinan besar bisa diikuti oleh masyarakatnya yang semut-semut tadi. Dan apakah tradisi
kita itu bisa disandingkan untuk berperan melawan pop culture yang memang itu bagian dari ujung kapitalisme yang sekarang terasuk kemana-mana. Dan lebih jauh Mas Edi saya akan bisa memberi wawasan kita pada malam ini. Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara soal tradisi, barangkali kalau kita berbicara tradisi dalam pengertian yang sempit, kita akan tersesat. Sebab kita selalu mengira bahwa tradisi itu otomatis merupakan sesuatu yang mulia yang harus dipertahankan. Padahal tidak selalu harus begitu. Paling tidak kita melihat tradisi sastra yang dinyanyikan di dalam tradisi dolanan lare di Jawa, itu ada bukti bahwa tradisi ini itu merusak ternyata. Setiap akhir tahun sampai awal tahun di Jakarta terjadi banjir, dan gubernurnya selalu marah-marah karena rakyat membuang sampah seenaknya di kali. Tradisi membuang sampah di kali ini dinyanyikan dalam dolanan lari. Gayo teko beberno kloso kelasane mambu tambalan jada jadae mambu pakakno asu asune mati buang kali kulino buang kali. Bangkai anjing aja dibuang di kali, apalagi cuma sampah-sampah bungkusan plastik dan sebagainya. Akibatnya banjir. Nah, tidak semua saya mau katakan bahwa tradisi itu harus dilestarikan. Tradisi ya, barangkali ada nilai positifnya, tapi tidak selalu tradisi itu mengulang pola frame pikiran lama. Kalau sekarang kita berbicara tentang kebudayaan, ya, apa sih kebudayaan kita itu? Apa sudah ada kebudayaan Indonesia? Kita selalu bertanya, apakah kebudayaan Indonesia itu sudah ada? Orang di Aceh berbicara bahwa tari saman itu adalah budaya tari Aceh. Orang Batak melihat itu serindo. Orang Sunda jaipong. Padahal kita lihat bahwa pembagian budaya yang pertama kita kenal, jadi ini di luar pengertian peradaban. Halo, kalau tidak berkenan mendengar boleh di luar saja ya, adinda bu saya. Gini, kalau kita berbicara tentang sebuah tradisi berpikir kritis, itu adanya di sastra. Maka tidak salah Sastra Purnama ini yang menyelenggarakan diskusi ini. Sebab hanya sastra, lewat sastra kita bisa berpikir kritis, ya. Dan kalau kita mau menempatkan kesastraan kita sama dengan sastra yang berkembang di luar, maka tentu saja kita harus menempatkan sastra sebagai piranti filsafat. Itu yang belum kita punya. Kita belum punya corak berpikir kritis di dalam sastra kita. Ada sejumlah karya sastra, misalnya yang kita temukan di dalam sastra Jawa, di Surakarta misalnya, Ronggo Warsito menulis Serat Kolotido. Dia mengkritik pemerintah waktu itu. Dianggap bahwa pemerintah sudah lalai, sudah tidak karuan Kolotido. Nah, kita belum melihat sastra seperti itu di dalam tradisi sastra modern Indonesia. Di Cina ada seorang pengarang sastra yang luar biasa. Dia berlatar belakang kedokteran. Dia belajar kedokteran di Jepang, tapi ketika dia pulang di Cina, dia bilang bahwa ternyata orang Cina itu sakit bukan karena sakit medis, tetapi sakit psikis. Obatnya harus dengan sastra. Orang ini adalah Lu Xun. Dia menulis sejumlah
karya sastra yang luar biasa, digemari baik oleh kelompok komunis maupun kelompok nasionalis. Ada misalnya satu cerita dia tentang seorang tukang becak yang membawa seorang pejabat, seorang bupati yang mau rapat gitu, ya. Dia bawa di becaknya itu, terus di Jesuk bupatinya bilang cepat-cepat bawa saya, sebab saya mau rapat. Ya. Lantas di satu tikungan ada seorang ibu-ibu tua mau lewat, karena terkejut dengan becak ini, rickshaw namanya itu, dia mundur lagi malah ketabrak dengan yang lain. Terus bupati itu marah, dia bilang, sudah biarkan saja dia, saya harus rapat, saya mengurus nasib kalian, nasib rakyat. Saya bayar kamu 3 kali lipat. Malah dia kembalikan uang 3 kali lipat itu, dan dia tolong ibu tua itu. Terus bupati itu melihat, itu tukang becaknya makin lama makin besar. Terus dia makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, hilang dia di dalam pakaian kebesarannya. Nah, ini model kritik Indonesia. Sastra Indonesia kita sampai hari ini masih bermain-main imajinasi, bermain-main alam, tentang alam. Padahal kalau kita tahu bahwa sejak Romo Warsito dan pindah ke Surabaya, kita tahu bahwa ada bentuk sastra lisan yang mula-mula ditulis tapi kemudian dinyanyikan, itu yang mengkritik tentang pemerintahan Jepang. Buku Pono Maedoro Melon Nipon Tambah Sorong. Kan, dia ditangkap dan disiksa oleh Jepang. Kita belum ada seperti itu. Kita yang terakhir punya adalah Biji Tukul. Nah, saya mau mengatakan begini. Kalau kita mau berbicara tentang sastra sebagai wacana, sebagai piranti pemikiran kritis, kita harus melihat bahwa Indonesia bagian dari sebuah peradaban dunia. Kita harus merebut berpikir barat di dalam sastra Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita menerima kata Indonesia sebagai konsep kebangsaan kita, dan jangan lupa kata Indonesia itu berasal dari seorang Inggris namanya J.R. Logan tahun 1848, kemudian dipopulerkan pada 1888 oleh seorang profesor Jerman namanya Adolf Bastian. Maka kita telah menerima secara praksis bahwa keindonesiaan kita adalah Indonesia. Ada pemikiran-pemikiran barat yang harus kita rebut di situ. Kita tidak boleh, tidak bisa berprasangka buruk terhadap barat. Sebab sastra modern kita harus melihat perkembangannya di barat. Kita ambil contoh misalnya Balzac. Dia adalah tokoh romantisisme Prancis abad 19. Sastra dipakai sebagai bagian daripada pemikiran literer. Di abad 20 ada namanya Maeterlinck. Dia memenangkan hadiah Nobel sastra, dan dia menjadikan karya sastra dia sebagai tesis simbolisme. Yang paling dasar tentu saja Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre dia memanfaatkan karya sastra dia sebagai tesis anti-teisme, ateisme teoritis. Ada beberapa karya dia yang dijadikan sebagai tesis antiteisme. Misalnya belum ada dalam terjemahan Indonesianya Lebush, artinya lalat-lalat, dan sang Tuhan dan sang iblis. Belum ada juga terjemahan teks Prancisnya Le Diable le Bon Dieu. Semua itu merupakan piranti pemikiran sastra, filsafat sastra yang harus diangkat dan menjadi bagian daripada diskusi tentang kebudayaan. Saya rasa itu kita harus sampai ke situ akhirnya kalau kita mau berbicara tentang sastra Indonesia. Kita sudah punya kebudayaan, dan kebudayaan kita yang sudah mewujud itu adalah bahasa Indonesia Sumpah Pemuda tahun 28. Yang sekarang kita hadapi tentang bahasa Indonesia kita adalah klaim Malaysia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu mencuri dari bahasa Malaysia. Mereka membalas karena selama ini kita
menuduh, membuktikan bahwa mereka mencuri sejumlah kesenian Indonesia. Harusnya saya berbicara tentang ini di pers nasional di Kepri, tapi ya, saya berhalangan. Nah, Malaysia menuntut kita supaya mengaku bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari Malaysia. Tidak benar. Bahwa bahasa Indonesia berasal dari Riau, bahasa Melayu, ya betul. Tetapi yang mewujudkan menjadi modern bahasa Indonesia adalah orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia. Ada yang namanya Van der Toek, ada yang namanya Oigas, ada yang nama Leidecker dan sebagainya. Itu semua orang-orang Belanda yang menyempurnakan bahasa Indonesia kita menjadi bahasa modern. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia kita yang ada sekarang, kamus besar bahasa itu tebalnya segini. Kalau Malaysia punya kamus dewan itu hanya segini. Artinya kita lebih besar karena bahasa daerah kita juga masuk di dalam melengkapi bahasa nasional kita. Dengan bahasa nasional kita itu kita berbicara tentang sastra Indonesia. Kita sampai saat ini memang tidak membaca sastra. Saya tidak yakin bahwa Bupati juga membaca sastra. Betul, saya tidak yakin. Sebab dia juga tidak kenal saya. Maaf. Tapi saya berbicara betul. Sebab kalau kita melihat saat ini, ya, perbandingan antara Indonesia dengan Amerika misalnya, di Amerika setiap anak SMP tahu siapa penyair-penyair misalnya Santayana misalnya, dia tahu betul. Terus puisi-puisi yang ditulis oleh penyair-penyair Amerika kontemporer itu dikenal betul. Di Rusia puisi bisa diterbitkan sampai 16 juta eksemplar. Di sini penyair Indonesia dengan patungan setengah mati untuk bisa menerbitkan puisinya itu patungan, dan barangkali dicetak hanya 100 dan itu dibagi-bagikan. Artinya ada apa? Ada sesuatu kesalahan di kita, ya toh? Kita belum menjadikan sastra kita sebagai pelengkap rasa penghiburan dan pengharapan kepada manusia yang membutuhkannya, gitu. Saya rasa ini masalah penting yang barangkali kita bisa diskusikan. Monggo. Berkaitan dengan bahasa Indonesia dan Malaysia, sedikit saya ingin menambahkan informasi. Memang betul, kebetulan saya datang di Hari Pers Nasional di Batam. Ketulisan kita sekarang ini adalah lema-lema Indonesia itu ditelan habis oleh Malaysia. Kosakata itu ditelan habis dan itu dianggap bahasa mereka. Nah, kemudian waktu kami bertemu dengan Mendikbud, itu sudah menjadi satu catatan penting bahwa sekarang kita harus menegaskan tentang kemelayan itu. Kenapa? Karena itu kenapa PWI waktu menghadapi Hari Pers Nasional menyelenggarakan konvensi tentang bahasa Indonesia itu, karena situasinya sudah cukup gawat. Kita lihat dari perspektif Malaysia tadi. Baik dari penjelasan Kak Yoto, dari penjelasan Mas Wiyadi, Rutin dan Mas Randy, kita tahu bahwa ada persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Karena itu saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman dengan catatan bahwa karena setelah acara ini kawan-kawan juga masih ada nanti yang akan tampil membaca puisi, ada main musik dan sebagainya, tentu kita akan membagi waktunya supaya dua-duanya bisa terselenggarakan di tempat ini. Kita punya waktu sampai 30 menit bisa. Baik. 30 menit dari sekarang. Ya, kalau jam 12 sesuaikan di rumahnya masing-masing. Baik, saya buka 3 penanya dulu. Teman-teman Bojonegoro, teman-teman Bojonegoro, teman-teman Bojonegoro. Ya, komite. Ya, tunggu. 1, 2, 3, 4. Oke. Bukan saya nggak mau lamongan gitu, tapi saya ingin menghormati yang tuan rumah dulu daripada saya nggak bisa pulang. Mas Yuri, ada ini pengeras suaranya sudah dibayar, jadi harus dipakai, Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya supaya kita semuanya saling mengenal. Iya. Nama saya Yanto Munyuk, ya, dari Bojonegoro.
juga seniman, tapi saya disebut seniman juga bingung seniman apa saya ini, sehingga saya mengaku sebagai seniman biologis. Artinya kalau teman saya senang, saya bangga dan saya menghormati saya, itu aja. Oke, ada yang beberapa hal yang saya tanyakan, namun sebelumnya saya bangga dengan niat pada waktu awal Mas Yusuf ketika kita dialog budaya di halaman rumah dinas itu. Saya bangga dan Mas Yusuf menyampaikan pulang waktu itu, dan dalam kegiatan itu langsung sampai beberapa kali pertemuan dan saya hadir, senang sekali. Dan niatan itu insya Allah memang terwujud di tanah yang sudah direncanakan ada di sana. Dapat dukungan juga dari Pak Wiyadi, terima kasih, dan juga DPRD kita sendiri juga sempat akan menjanjikan itu. Kemudian Mas Yusuf yang saya tanyakan namanya pusat kebudayaan, saya salut dan sanggup sekali untuk bekerja dengan itu Mas Kang Yoto ya. Namun alhamdulillah sebenarnya kita sudah berangan-angan sejak dulu mencetak organisasi yang namanya dulu Dewan Kesenian, kemudian menjadi Dewan Kebudayaan. Nah, Dewan Kebudayaan sekarang rusak menurut saya. Tidak sesuai dengan angan-angan dan perencanaan. Sehingga apabila ini teman-teman benar tadi, benar tadi. Ya pada waktu ya Dewan Kebudayaan kita organisasinya rusak, sehingga rodanya tidak berjalan. Mungkin bagian dari organnya juga berkarat. Sehingga apabila diteruskan, entah apa jadinya. Ini menurut amatan saya. Kemudian kalau itu nanti diharapkan di awal jadi mesin untuk turut membangun pusat kebudayaan, itu yang perlu dibenahi dulu. Yang berkarat-karatnya yang dihilangkan, roda yang macetnya itu dihilangkan. Yang kedua Mas Yusuf, kita juga pernah punya budayawan pada waktu itu di era 1907 tertangkap yang namanya Samin Surasentiko, sehingga dibuang di Sawanunto. Dan kemarin ketika saya melihat televisi di Trans TV kalau itu ditemukan makam beliau dari sana di Semak Belukar, dan kita orang Bojonegoro nggak tahu itu pejuang dan sastrawan kita. Terbukti pada waktu dia ditangkap menciptakan sebuah puisi yang namanya Sekar Duduk Muluh. Di sana artinya apabila diartikan dengan bahasa Indonesia dengan arti bebas bukan main, sebuah pesan kepada pimpinan negara. Begitu hebatnya kita punya Samin Surasentiko pada waktu itu sudah menciptakan pesan-pesan di menjelang ajalnya, itu sangat bagus sekali. Dan pesan itu sampai sekarang kurang dikenal oleh warga Bojonegoro sendiri. Dan pada waktu itu ketika satu mobil dengan Kang Yoto sempat kita bangga kan ya dengan Samin Surasentiko sampai sampai udah kan, jadi kan kami sudah lama saya gitu. Dan Kang Yoto sempat tertawa. Untuk itu dua tadi yang perlu dibenahi di Bojonegoro. Satu itu, dua pengakuan, mari kita buka yang namanya budaya Samin kita angkat. Kalau bisa Samin Surasentiko diangkat sebagai pahlawan nasional dari daerah Bojonegoro. Terima kasih. Baik, yang kedua. Arah sini, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa IPB Bojonegoro. Nama saya Kozin. Ya, saya sangat senang dengan pembicaraan dari Bapak Remi terkait dengan sastra. Sastra sendiri kan tidak terlepas dari politik. Bahwasanya sastra pada Orde Lama dan Orde Baru dibuat sebagai pembalik fakta, itu untuk menulis sebuah sejarah yang untuk mengatakan bahwasanya untuk menipu masyarakat dengan sebuah cerita yang tidak relevan. Karena hidup adalah pilihan, kehidupan sejarah akan dikenang dengan sebuah tulisan. Manusia setinggi apapun pendidikan bila tak mencintai sastra adalah manusia yang bernalar kayak hewan. Itu adalah bahwasanya sastra begitu penting bagi kehidupan masyarakat, bagi masyarakat Bojonegoro itu sendiri. Dan terkait itu saya ingin bertanya pada Pak Wiyadi Wianto, SMH Komisi 3 DPR RI, terkait dengan di Bojonegoro akan mengadakan semacam tadi pusat budayaan, yaitu melakukan pembuatan film di Bojonegoro. Apakah nanti kita menonton film itu dengan adanya itu kita akan membeli karcis dengan itu, atau kan kita akan menciptakan investor baru di Bojonegoro, bahwasanya akan membuat
masyarakat malah kita menjadi konsumen film. Bukankah lebih baik dengan membuat proyektor di alun-alun kita putar setiap malam, itu akan menjadi kita mencintai sastra, kita akan mengetahui sebuah film, kita akan menganalisa sebuah film itu. Jadi bukanlah kita menjadi sebuah konsumen film, membeli artis, itu akan membuat investor-investor atau pemilik modal kita menjadi orang-orang penjajah di Bojonegoro itu sendiri. Saya tidak setuju dengan adanya seperti itu, karena saya sendiri sebagai mahasiswa yang tidak punya uang untuk tidak membeli film, katanya artis untuk menonton film. Ya, Oke. Pertanyaan sudah ketangkap. ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini pendek, Terima kasih. pendek dan berisi. Pendek saja, yaitu bahwa tadi Kamu jangan jualan di sini. jualan ini adalah menyambut masa depan Bojonegoro. Siap. Saya sebagai orang lama Mas Karsidenan Bojonegoro Iya. menyambut apa namanya? Itu masih dapelnya Mas Yadi ya lama. Jadi pokoknya menyambut itu, jadi saya sudah membuat novel berjudul Pendekar Cipang Panola, di mana Pak Yoso sudah memberi banyak masukan, Pak Debuni memberi masukan, Bang Martin Winata memberi masukan. Nah di sini, oke, saya launching di sini ya, novel mengenai Bojonegoro dan Cipang Panola. Tapi ini baru soft launching karena dari percetakan masih minggu depan. Nanti kalau mudah-mudahan Bapak Bupati nanti membuat acara besar untuk bedah bukunya di sini, adik-adik bisa membeli nanti. Harus beli. Kalau sekarang menghargai. Jadi harus beli. Oke. Harus beli. Jadi ini saya saudara sekalian, saya serahkan kepada Bapak Bupati soft launching kami Pendekar Cipang Panola. Oke, peran Bi Buri sangat besar dalam. Dan yang kedua, Pak Yadi, saya juga orang belom Pak, mudah-mudahan nanti ini bisa dibelokkan. Tapi ini orang Malaysia. Dan yang terakhir pada sastra nasional, guru saya, Bang Remi, saya waktu masih SMP, banyak membaca puisi-puisinya Bang Remi di majalah Akuil dan Top. Waktu itu saya masih kartoan juga beli di depan sekolah saya serahkan kepada Bang Remi. Baik, terima kasih. Berarti tidak ada pertanyaan ya, Bit? Ya, pertanyaan saya adalah tradisi yang bagus dan ideal dan sebagainya. Kalau tradisi itu sangat bagus, harus dikembangkan lebih baik lagi. Kita tidak menolak kehadiran pemikiran maupun pengalaman tradisi yang bagus itu harus diterima dan bisa dikembangkan. Apakah pakai prinsip ATM atau apapun lah ya. Dia harus itu ya. Kemudian juga sastra di Banyuwangi luar biasa. Sastra daerahnya sekarang lagi dikembangkan, baik novel, puisi, gurita yang maupun dari serban-serbannya itu luar biasa dasar. Dan saya kira teman-teman dari Bojonegoro, dari interaksi saya selama di pertemuan-pertemuan sastrawan baik Nusantara di Indonesia maupun di beberapa negara Asia Tenggara, teman-teman Bojonegoro ini sangat potensial untuk maju ke sana, dan ini juga bisa menjadi wahana pusat kebudayaan ini untuk pengembangan terutama generasi-generasi yang lebih muda dari kita semuanya. Itu sehingga nanti di situ akan hidup banyak kreativitas, terutama untuk kelangsungan generasi ke depannya. Barangkali itu, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa kesini lagi suatu saat dalam hal apapun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu 4 pertanyaan. Cukup, saya kira nanti bisa di luar. Berapa? Pertanyaannya Satu sesi, karena sesi 30 menit. tambah satu aja. Oh, kamu sendiri? Iya. Oh. Satu pertanyaan ya. Ya, karena tadi ada iklan kan, berarti kan baru ada 3 pertanyaan gitu. Jadi saya alhamdulillah menyambut dari Mas Hasan. Terima kasih diingatkan.
Jadi sempat beberapa waktu lalu yang saya BBM ke Kang Yoto, terima kasih ditanggapi dengan baik. Cuma kemarin kemudian saya koordinasi, jadi perlu kami sampaikan bahwa ini kelihatannya daya bersambung terkait dengan hubungan budaya yang akan kita bangun. Karena dari diskusi kami dengan Pak TK Jogja itu ternyata SMK kesenian itu tidak hanya bertumbuh pada seni murni. Ada jurusan broadcasting, ada desain grafis dan tekstil, dan itu bisa untuk mengangkat itu broadcasting terutama. Nah, kalau keinginan kita membangun pusat kebudayaan itu sementara SDM-nya tidak sejak dini kita siapkan, siapa yang mengisi nanti? Ya, kita menyiapkan, jenengan menyiapkan ini, tapi bentar lagi jadi sekjen. Selamatkan ya jadi sekjen karena itu yang botori pakai, ya, yang botori pakai. Yang botori saya, makanya saya kasih ucapan selamatkan itu pakai. Ini pada musir aku. Nah, itu jadi kami melihatnya ini peluang. Cuma kemarin saya sampaikan yang SMK yang baru dibuka itu kan SMK 5. Cuma saya koordinasi dengan kepala sekolahnya, biasanya tidak tertarik dengan. Coba saya sampaikan bahwa Kang Yoto menyambut baik ini, khususnya tekstil kria batik, dan ini bisa mendorong industri batik di Bojonegoro yang nantinya bisa menjadi terbangun entrepreneur di sana dan juga broadcasting. Jadi harapan kami ini bisa kayak bersambut kan, ya, menjadi catatan juga. Dan pertanyaannya dari tadi apa? Gimana? Oh, masukan. Iya. Jadi ini saya masukkan nanti kalau menyampaikan beberapa, sebenarnya kami sampaikan kan teman-teman Bojonegoro mungkin beberapa waktu saya disampaikan bahwa produksi buku di Bojonegoro tidak bisa kalah khususnya BNPB, dan saya juga berperan bahwa buku-buku yang dari komunitas juga yang nanti mungkin akan kami serahkan kepada Kang Yoto itu khusus untuk kita memang untuk charity, jadi untuk bantu teman-teman yang kemarin di Gunung kemudian di warga negara. Jadi memang tidak untuk kita jual secara untuk profit, tetapi lebih untuk membangun membuka komunitas. Mungkin itu masukan dari saya Kang Yoto untuk menjadi catatan ke depan. Kebetulan juga ada Pak Yanto yang bisa membackup itu. Terima kasih. Terima kasih. Dari beberapa pertanyaan yang muncul nanti untuk Kang Yoto, saya kira untuk klarifikasi betul, saya nggak tahu betul persoalan Dewan Kebudayaan Bojonegoro. Barangkali kesempatan ini penting untuk diklarifikasi supaya persoalan ini kalaupun harus segera diatasi bisa diatasi yang berlarut. Mudah-mudahan yang bersangkutan ada di sini, jadi ya nanti waktunya. Baik. Dan tentang Samin Suro sendiri nanti barangkali juga bisa dijawab karena ini bersangkutan dengan wilayah Samin itu kan sampai ke Lopobu sampai ke Randu Batu itu yang memang di sana juga ada pusatnya. Nanti Mas Yadi saya minta untuk mengklarifikasi gagasan film tadi, saya kira nggak akan seserem itu ya Mas ya. Justru mau menimbulkan semut-semut tadi yang kreatif. Saya kira Mas Remi tadi disinggung juga soal bagaimana sastra berperan lebih lanjut untuk kebudayaan. Saya mau mulai dengan Kang Yoto. Saya senang sekali diskusi malam ini karena menurut saya Bojonegoro ini sudah overdosis politik. Semua itu maunya didekati dengan politik dan seolah-olah kalau sudah urusan politik itu selesai. Ya, saya dulu juga terkejut. Saya pikir dulu jadi bupati itu bisa menyelesaikan semua urusan di Bojonegoro. Saya pikir dulu begitu. Ternyata bupati itu tidak berkuasa. Urusannya izin aja cuma 10 meter di bawah tanah dan 10 meter di atas daratan. Tapi kalau sudah 10 meter sampai 100 meter ke bawah itu provinsi, 100 meter ke bawah itu pusat. Jadi saya udah merasa nggak kuasa. Di Bojonegoro itu saya pikir bupati itu menguasai 235.000 hektar.
ternyata dikurangi 98.000 hektar, itu perhutani. Mau bangun waduk dan bum di perhutani aja ngurusnya bisa 2 tahun. Mau ngasih lampu rakyat kita yang terpencil harus lewat hutan itu kalau izinnya betul itu 2 tahun urusannya. Jadi saya pikir dulu jadi bupati itu sudah menyelesaikan semua urusan, ternyata tidak. Bukan sabar, maksud saya justru saya senang karena apa? Saya ingin semua orang menyadari itu gitu loh, bukan hanya saya. Gitu. Jadi untuk menyadari itu tidak perlu jadi bupati dulu baru sadar gitu loh. Ya, mari sama-sama disadari bahwa tidak perlu jadi bupati dulu itu baru sadar bahwa ujung-ujung pembangunan itu kan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kemudian menciptakan daya saing berkelanjutan. Kalau itu ujungnya gitu ya, ujungnya bersama-sama, maka sekali lagi politik itu perlu, tapi tidak segala-galanya. Karena tadi saya sebut di awal-awal, masih perlu modal budaya, masih perlu modal sosial, ekonomi itu. Kalau bulan ekonominya perlu itu, baru kemudian oke, politik saya kira iya. Saya kira malam ini kan justru ingin menegaskan forum ini bahwa untuk membangun sebuah masyarakat di kabupaten itu tidak cukup politik gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Remi Siladu tadi itu kan menegaskan tidak cukup itu. Lihat Amerika, lihat Prancis, lihat semua itu tidak cukup kalau cuma politik ya. Tidak cukup. Tapi bahwa juga tidak cukup bersastra saja, iya. Tapi harus sinergi semua itu. Nah kalau itu maka jawabannya kemudian apa yang disampaikan Mas Yanto tadi soal Dewan Kesenian. Tadinya saya senang karena apa? Tidak hanya Dewan Kesenian, tapi kemudian mengubah menjadi lebih besar Dewan Kebudayaan. Gagasannya itu kan bagus gitu kan. Tapi kemudian ini aliran organisasinya kemudian berbeda-beda. Ya, aliran organisasinya muncullah kemudian, waduh ini sudah jadi Dewan Kebudayaan kok tidak berbudaya gitu kan. Itu urusan teman-teman. Saya kira jangan kemudian sambatnya ke saya lalu tolong kan yang tahu urusan kebudayaan selesaikan secara politik, udah cocok gitu loh gitu ya. Ya kebudayaan ya selesaikanlah dengan cara berkebudayaan gitu. Jangan diselesaikan urusannya dengan politik misalnya. So lapor komisi A gitu loh. Itu urusannya politik gitu ya. Jangan lapor dengan itu. Ya jangan lapor dengan itu. Tapi selesaikan dengan cara itu. Ya, selesaikan dengan cara itu. Kemudian yang kedua, saya terima kasih nih dapat novelnya. Ini udah saya tunggu-tunggu kok gak keluar-keluar di mana Mas Vicky ya. Lalu saya senang. Kenapa? Ini living ideas, banyak ide yang hidup dan bisa ditangkap. Supaya kita tahu akar berpikir kita. Kenapa sih orang Jonegoro itu kok ada orang yang sangat gigih, tapi juga ada yang gampang menyerah, takut kesulitan. Cerita ini itu menggambarkan orang-orang yang sangat gigih di sini. Tapi banyak orang yang mudah menyerah dan takut kesulitan. Saya sangat menyebut 6 setannya Jonegoro itu kan mudah menyerah, takut kesulitan itu salah satu setan yang harus kita lawan. Makanya kalau yang Muslim baca ta'awud billahi minasyaitonir rajim itu harus diingat. Inilah salah satu setan yang harus saya lawan, yaitu apa? Takut kesulitan, gampang menyerah. Padahal alamnya sendiri sebenarnya tidak gampang menyerah. Tapi kenapa kok takut kesulitan? Ternyata hidup di Bojonegoro yang 27 juta tahun yang lalu di laut, di zaman purba, kalau kita baca sejarah itu, laut Jawa itu dulu, itu sungai itu ke selatan. Terjadilah cracking, tabrakan antara Australia dengan Jawa, kemudian naik sedikit, jadilah kemudian air ke sungai. Ketika terjadi itu, sebenarnya Bojonegoro masih lautan, masih laut. Maka kita temukan fosil-fosil laut di Gondang, di mana di gunung itu. Kenapa di Kali Tigu ditemukan fosil binatang laut gede itu? Karena ini yang kemudian perlahan-lahan Palung Bojonegoro ini, kemudian Bengawan Solo yang dari Wonogiri itu yang tadinya ke selatan itu berubah ke sini. Maka ini kemudian delta, dari delta seperti Sidoarjo, makin banyak. Maka tanahnya sampai sekarang masih aluvial. Tanahnya itu masih gurun musol, gampang pecah, gampang ini. Ini menyebabkan manusia itu kalau nggak sakti Madraguna
giginya luar biasa. Maka cerita-cerita rakyat Bojonegoro itu cerita kegigihan, tapi juga cerita tentang orang takut kesulitan. Maka pujiannya apa coba? Bapak Ibu tahu nggak dolanannya wong Bojonegoro itu takut kesulitan. Muga-muga lek ururule tak ururu padange padang bulan tak dongakno besok oleh bojo ayu anake wong sugih yo. Lah sing lanang iku ya dipuji-puji besok oleh bojo ayu anake wong sugih warisan ora rasa kangelan uripem. Lah sing wedok muga didongakno besok kowe oleh sasaran kebo dadi rabi wong lanang sing sugih. Itu kan imajinasi orang karo kesulitan. Makanya yang berhutang di negara ini sakno hutangnya akeh gitu loh. Padahal yang betul hutangnya akeh ini betul. Pengusaha itu ya hutangnya banyak kok malah. Pengusaha itu ya hutangnya akeh malah salah. Tapi itu kultur kita itu selalu dibilang sakno hutangnya akeh. Itu culture kita dibentuk sejak kecil begitu itu. Mengapa mentalitasnya kemudian? Tapi ada orang yang pesisir Bengawan Solo itu giginya luar biasa. Dikasihani, kok enek wong sakno ya, banjir kok sakno. Tapi ada ini culture yang terbentuk dan ini baca ini, wah ini aku promosi ya. Baca ini termasuk bagian dari pengertian itu pertarungan. Mengapa Bojonegoro itu cemurigaan gitu? Suudonan itu tidak lepas dari pertarungan Majapahit dengan Demak. Majapahit itu yang dulu tadinya hidup Buddha, keluarlah kemudian Wali Songo, Demak yang Muslim, maka politik di sini ini, maka muncul orang yang dibuntet di mana-mana itu. Mengapa muncul Samin Suryasutomo? Karena dia adalah kesatria Majapahit, eufemismenya adalah Mataram Solo. Dia melawan dengan cara itu. Setuju saya Mas Yanto. Mari kita perjuangkan dia jadi pahlawan nasional. Tapi kenapa kalau ini orang ingin paham Samin, harus paham betul seluruh proses budaya di Bojonegoro ini. Kenapa Tayupan itu? Tayupan itu walaupun tadinya dari santri kemudian menjadi abangan, ya ambil oleh abangan karena masuk di hutan itu. Maka kemudian seolah-olah kok karena apa? Masuknya politik Orde Baru itu lebih keras lagi. Orde Lama Orde Baru seolah Tayub itu menjadi identitas orang abangan yang santri itu seolah-olah entah gitu. Lalu sing dulu orang priayi itu musiknya kemudian band gitu kan, jazz gitu ya. Tapi itu di sini seluruh kebudayaan kita itu sangat dekat politik. Maka kalau kita kemudian sekarang melepas sekat politik dan budaya, bicara dalam budaya, ini baru rasanya beneran gitu kan. Bahwa saya terus terang dulu suka nulis artikel, saya nulis buku. Begitu jadi bupati saya nggak cocok lagi, maka keluarlah puisi-puisi saya. Saya harus jujur, saya tidak begitu bersastra Pak Randy, bener itu Pak Randy. Karena saya walaupun orang bahasa, tapi saya ini bahasa Arab. Jadi saya banyak mengenal sastra Arab daripada sastra Inggris. Saya ngerti Khalil Gibran itu belum lama, baca buku-buku sastra, novel-novel itu. Tapi saya dulu, kalau Alman Faluti, itu saya kenal itu sastra-sastra Mesir, sastra Arab, karena memang background saya adalah kuliah saya satu adalah bahasa Arab dan saya banyak belajar bahasa sastra Arab. Novel Arab saya lebih kenal daripada novel Inggris ini. Nah, karena itu kita lihat bahwa apa yang terjadi di Bojonegoro ini itu adalah bagian dari pergumulan masa lalu dan itu masih kita warisi. Saya berharap kemudian berkesastraan ini, berbudaya ini itu mencairkan itu semua. Dan gagasan kita untuk membuat pusat budaya dan industri kreatif itu adalah wadah. Kuncinya adalah manusia itu jadi semut apa kita itu? Semut yang pasrah atau semut yang kreatif? Dan itu harus ada industri kreatif di situ. Saya mungkin ada yang menjadi punya kontak BlackBerry saya. Saya itu punya kontak BlackBerry itu 1.700-an orang. Dan mohon maaf itu jadi korban lampiasan saya karena seminggu sekali biasanya saya kirim broadcast. Ya, broadcast dan saya nulis puisi-puisi kecil itu biasanya saya tulis di broadcast, saya broadcastkan di situ. Terakhir saya kira saya menulis refleksi kecil ketika saya terlambat pesawat. Dan sebelumnya saya menulis tentang akibat revolusi. Yang saya juga ingin mengatakan bahwa euforia reformasi ini baru melahirkan kesempurnaan kebebasan bicara, tapi tanggung jawab dan disiplinnya nggak ada. Jadi ya jangan sampai euforia politik kita itu baru memberi kebebasan bicara, tapi inisiatif, tanggung jawab, dan disiplin tidak ada. Bahaya kalau itu terjadi. Maka akhirnya kita bukan menjadi semut
yang unggul, kita akhirnya menjadi semut yang kelelep gitu ya. Karena apa? Karena dibujui gitu. Ini wedang terus kayak banyu gitu. Semutnya kalau menurut banyu. Aku saya eling cilikku ini dari banyu ini kan kalau semut itu misalnya kayak banyu lepek gitu. Ya, supaya semutnya nggak ngejar gitu. Nah, jangan sampai jadi semut seperti itu kita ini. Karena nggak ngerti. Kebebasan berbicara kita ini tidak diiringi dengan kesanggupan untuk inisiatif, bertanggung jawab dan disiplin melahirkan sesuatu. Saya menulis puisi pendek tentang itu, Ajimat Revolusi Mental. Tapi kan tugas saya tidak baca begini. Saya kira itu tambahan. Baca kan? Baca. Dan kecuali yang sudah punya pendidikan. Ajimat Revolusi Mental. Kehinaanlah mereka yang gagal menyelaraskan jiwa dengan diri dengan keluarga, Tuhan, sesama manusia dan alam. Kemunduranlah mereka yang gagal menjaga keseimbangan kehidupan. Kalau demikian, kemajuan hanyalah buah nyata, wujud soliditas keseimbangan kehidupan. Untuk itu diperlukan tekad bergerak, keluar dari kubangan kebiasaan hari ini. Maka ajimat revolusi jiwa diperlukan. Ajimat itu adalah kedisiplinan, kesungguhan, dan etos meraih kebahagiaan. Karena sejatinya disiplin adalah seni memaksa diri untuk sesuatu yang baik dan lebih baik. Jadi orang disiplin itu dia seni memaksa diri. Kesungguhan adalah seni memaksa diri untuk melawan zona kemalasan, jebakan zona nyaman. Dan kebahagiaan adalah buah kesenangan dalam memberi. Terima kasih. Tapi kayaknya ada satu kekurangan gitu. Perlu diklarifikasi. Isu tadi itu benar nggak sih? Yang tadi yang esek-esek kecil itu. Kalau enggak itu bisa nangis kita semua itu kalau ditinggal kayak itu. Kayaknya mau usir saya sih. Orang saya nyangka supaya nggak jadi kok malah Oke, Mas Yadi, silakan Mas. Baik. Jadi gini, adik kita siapa? Kosin ya. Masalah bioskop kan? Nah, begini. Jadi dalam seni modern, terutama seni sinematografi, itu ada satu hal yang kita kategorikan sebagai mainstream dan sebagai yang komersial. Nah, jadi di sini yang kita harus lihat bahwa dalam bioskop itu tidak bisa kita juga begitu saja memutar bioskop itu, karena di dalam bioskop itu ada yang dinamakan konten mengenai masalah hak cipta. Nah, di dalam hak cipta itu ada hak ekonomi dan hak moral. Nah, disitulah yang namanya hak ekonomi itu menjadi satu kenapa bioskop itu diputar harus kita membayar untuk ongkos kreativitas dan ongkos investasi daripada bioskop itu, daripada film itu. Kemudian kalau kita lihat perkembangan sekarang, tadi ada juga yang menyelesaikan mengenai masalah film itu yang maksudnya film pendek. Nah, wawasan ini kalau kita masih kepada masalah bahwa kita alergi terhadap seni luar yang dilakukan identik bahwa bioskop itu adalah budaya luar atau budaya modern, kita katakan budaya modern. Dan kalau kita menutup diri bahwa kita tidak mau melihat itu karena kita tidak kepingin hanya sebagai konsumen, itu pemikiran yang harus kita ubah bahwa
yang namanya film itu membuat suatu kreativitas kita menjadi terpacu. Jadi dalam dunia film itu ada yang diilhami dan mengilhami suatu adegan. Jadi adegan film itu tidak ada suatu adegan yang murni. Pada saat kita melihat film, saya lupa judulnya, yaitu filmnya Joseph yang dia loncat sambil dia nembak, itu ditiru di filmnya John Travolta pada saat Face Off. Dia juga sama seperti itu. Artinya apa? Amerika pun melihat negara lain adegan apa ini yang bagus. Nah, kalau kita menutup diri kita, ini kita tidak akan bisa membuat suatu kreativitas kita bertambah untuk itu. Nah, kemudian adegan Winter Sonata yang mereka berjalan di pohon. Nah, ini kita melihat bahwa ada juga adegan seperti itu, seperti pada saat Richard Gere, pada saat saya lupa judulnya itu, tapi itu ada adegan seperti itu, hampir sama seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, bahwa seniman itu mempunyai suatu kreativitas yang bisa diilhami oleh karya yang lain. Jadi kita jangan menutup diri hal itu.